Selamat berjumpa kembali bersama tim Sinar Karya Dunia Indonesia yang ingin menjelaskan dan memperlihatkan salah satu alat yang baru saja kita buat, yaitu berupa alat panel kontrol otomatis maupun manual yang dibuat sedemikian rupa untuk menjawab kebutuhan rekan-rekan peternak, khususnya di kandang tertutup atau yang lebih dikenal dengan kandang modern tipe closed house. Nah, di sini panel kontrol yang kita buat ini adalah untuk mengoperasikan exhaust fan, cooling pad, dan heater pemanas. Nah, ini kita bisa lihat semua bahwa ini kita buat sedemikian rupa dan kita rancang sedemikian rupa untuk menjawab kebutuhan rekan-rekan peternak khususnya. Nah, ini kita buat secara manual, bahwa di sini pengoperasian panel kontrol ini untuk mengatur exhaust, heater, dan cooling pad itu bisa dijalankan secara manual tanpa melalui kontrol-kontrol yang ada. Misalkan secara otomatis, tapi secara manual. Atau yang kedua, dapat dijalankan secara otomatis sesuai keinginan suhu atau kelembaban yang ingin dicapai di dalam satu ruangan kandang, seperti itu. Nah, ini kita buat untuk panel kontrol 3 pas dengan perlengkapannya terdiri dari cilimit kontrol dan panel kontrol. Panel kontrol kita dilengkapi dengan alarm. Apabila terjadi padam lampu, dia akan memberikan sinyal untuk memberitahu bahwa ada mati lampu. Terus yang kedua, apabila ada troubleshooting di blower, heater, dan pompa cooling pad, seperti itu. Jadi alarm ini dapat berguna untuk memberikan peringatan-peringatan dini supaya dapat diambil tindakan apabila terjadi pemadaman lampu atau ada kerusakan di unit-unit yang disebutkan tadi. Demikian. Nah, ini kita lihat bahwa panel kontrol ini kita buat untuk dapat membantu rekan-rekan terutama dalam menghemat listrik. Ya, menghemat listrik karena untuk pengoperasian blower ini kan cukup banyak unitnya dan membutuhkan tegangan listrik yang cukup besar, sehingga untuk running awalnya kita gunakan inverter, alat untuk mengatur frekuensi kecepatan RPM, agar hentakan awalnya tidak besar gitu ya. Jadi step by step berjalan sesuai keinginan daripada suhu yang ingin dicapai dan kelembaban yang ingin dicapai. Nah, ini kita buat alat sedemikian rupa dan coba kita hidupkan. Salah satu contohnya adalah kita hidupkan di sini untuk memulai running. Ini kita uji coba di listrik 1 pas, tapi aplikasinya nanti penggunanya untuk blower atau untuk listrik 3 pas. Ini kita buat running dulu supaya komponen ini bisa berjalan dan kita lihat ini berjalan dengan baik atau tidak ya. Nah, ini sudah running. Nah, cilimit kontrol sudah berfungsi seperti ini. Nah, di sini ada 3 fungsi yang dapat diaplikasikan. Pertama adalah manual. Manual itu ini berjalan tanpa dikontrol oleh cilimit kontrol. Jadi langsung manual. Misalnya seperti contoh, manual blower mau langsung hidup misalkan. Langsung aja kita on. Nah, dia blower hidup tanpa ada pengontrolan. Hentakan awalnya RPM tidak ditentukan berapa Hz, tapi langsung pada 50 Hz hentakan awalnya, seperti umum-umum blower running, seperti itu. Nah, kalau misalkan kita mau selanjutnya adalah mau menggunakan inverter tanpa menggunakan cilimit kontrol. Nah, itu kita bisa fungsikan di tombol ini, di auto, pindah ke manual. Nah, kita bisa lihat inverter jalan seperti itu dan cilimit kontrolnya off, seperti itu ya. Nah, ini kita bisa fungsikan di auto. Nah, ini on, kondisi on, tapi dia tidak running
menunggu frekuensi yang ingin dicapai di tombol inverter. Contohnya seperti ini. Nah, ini bisa kita lihat ada step-stepnya, ada 5 Hz, 10 Hz, 15 Hz sesuai dengan settingan yang kita inginkan. Kita pencet tombol ini. Nah, dia langsung 5. Kita pencet lagi berikutnya, dia naik jadi 10. Kita pencet lagi selanjutnya, dia naik jadi 15 sesuai dengan papan petunjuk di sini, 15, 20, 25, 30, 50 Hz gitu dan seterusnya. Nah, kalau kita pencet terus dia akan naik, ininya pun akan naik ya secara otomatis. Nah, udah sampai 50 Hz. Kalau kita mau turunkan di tombol degrees ya, kita turunkan di sini. Nah, dia akan turun. Seperti itu. Ini sistem kontrol otomatis running awalnya menggunakan inverter gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kita misalkan ini udah 5 Hz. Kita mau sekarang panduan dengan automatic plus dengan limit control. Kita bisa langsung di auto 1. Dia langsung nyala. Seperti itu. Nah, ininya kita atur di button. Dia kembali ke 0. Gitu. Nah, fungsinya inverter di sini dia akan mengikuti perintah daripada celimit kontrol. Kalau misalkan celimit kontrol untuk fan pertama on misalkan, nah dia akan on yang fan pertama ini, tetapi dengan Hz 5 Hz misalkan. Tidak tercapai lagi, dia perintahkan fan kedua jalan misalkan. Perintah kedua jalan, dia akan fan kedua di 50 Hz. Ini akan di 10 Hz. Semua ini fan akan berjalan di 10 Hz. Tadi 5 Hz dia akan jalan 5 Hz. 10 Hz akan di 10 Hz. Nah, begitupun dia akan diperintahkan dari limit control ini untuk step ketiga misalkan 15 Hz. Dia semua jalan 15 Hz blowernya. Seperti itu. Nah, inverternya pun akan mengikuti. Seperti itu ya, karena begitu dia perintahkan untuk step ketiga, ke-1, kedua, ketiga itu otomatis dia akan mengikuti sesuai perintah inverter 5 Hz yang tertera di sini. 10, 15, 20, 30, 40, 50 seperti itu ya. Nanti kalau misalkan gimana kalau suhu tercapai, misalkan kan otomatis limit control akan memerintahkan untuk berhenti misalkan blower. Dia akan kembali lagi ke 0 seperti ini. Ya. Terus nanti misalnya diperintahkan jalan lagi, dia akan jalan lagi. Seperti itu seterusnya. Fungsi daripada kontrol ini otomatis dengan pengaturan yang ritme yang bagus dan sedemikian rupa akan banyak menghemat listrik yang digunakan, karena dengan berkurangnya star running seperti star running awal 5 Hz, 10 Hz, 15 Hz itu berarti kan ampernya itu akan meningkat secara bertahap, nggak langsung 50 Hz, itu kan membutuhkan starting yang tinggi. Kalau 5 Hz kan dia perlahan sesuai mengatur frekuensi yang diinginkan. Seperti itu. Nah, terima kasih atas perhatian rekan-rekan semua. Semoga panel ini dapat membantu dan dapat menghemat dan mengefisiensikan kinerja rekan-rekan semua. Nah, misalkan terjadi troubleshooting, ada blower lepas dan lain sebagainya, atau heater konslet dan lain sebagainya, kita pencet tombol emergency. Jadi stop, semua fungsi ini akan mati gitu ya. Dan dia tidak akan berfungsi. Nah, ini seperti ini. Stop, dia akan berhenti. Tuh. Rekan-rekan bisa lihat dia akan langsung mati. Dia akan langsung mati off ya, gitu. Nah, ini kalau kita mau inikan lagi, tinggal dipencet lagi aja. Nah, seperti itu dia on lagi. Setelah ada perbaikan dan lain sebagainya. Itu kelebihan yang kita tentunya dengan panel kontrol yang kita buat ini. Efisiensi pertama di cara pekerjaan untuk pengawasan kontrol di dalam kandang sesuai suhu dan kelembaban. Yang kedua tentunya adalah menghemat biaya listrik yang cukup signifikan. Nah, berapa sih? Kita nggak akan bermuluk-muluk, tinggal nanti rekan-rekan bisa tanyakan dan bisa minta penjelasan lebih lanjut ke kami di tim teknik SKD. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore dan selamat berjumpa kembali di
acara pembuatan panel kontrol berikutnya. Terima kasih, salam sejahtera untuk kita semua.